Halo sedulur, kita jalan-jalan lagi menuju ke salah satu kabupaten tetangga Ponorogo ya. Ya, ini adalah Kabupaten Wonogiri, sebuah wilayah yang barangkali dari namanya saja kita seolah memahami bahwa mayoritas wilayah Kabupaten Wonogiri adalah hutan dan gunung. Wono itu artinya hutan, giri itu artinya gunung. Nah, tetapi mayoritas warga Wonogiri makmur-makmur ya. Meskipun juga masih ada beberapa wilayah yang bisa dikatakan sebagai kantong-kantong yang sedikit kekurangan. Banyak tempat yang bisa dikunjungi di Wonogiri ini. Kalau kemarin kita sudah mengunjungi hutan Tonoloyo, kemudian Purwantoro, Kedung Lele, Kedung Cepit dan lain sebagainya, dan juga pernah juga kita ke Waduk Gajah Mungkur. Kali ini saya ajak sedulur semuanya menuju ke sebuah kawasan yang berada kurang lebih 30 km dari pusat kota Wonogiri. Keposari namanya. Ini adalah sebuah kawasan yang didominasi para pengrajin wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Purwo Sartono. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Wonogiri dan ini adalah kampung atau desa Keposari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Desa Keposari ini dikenal sebagai salah satu sentra pengrajin wayang terbesar karena hampir seluruh penduduk Desa Keposari ini berprofesi sebagai pengrajin wayang, baik penata, penyungging, pembuat grafik dan lain sebagainya. Kunjungan kita kali ini adalah saya ingin mendokumentasikan kondisi Desa Keposari. Kita persembahkan untuk seluruh semuanya bahwa ada sebuah kampung unik dengan berbagai macam profesi warganya, akan tetapi konsentrasi hampir semua warganya adalah menjadi pengrajin wayang kulit. Ikuti selengkapnya dan tetap dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Inilah Desa Keposari. Di beberapa kawasan dari desa yang dihuni mayoritas pengrajin wayang ini masih ditemukan hamparan persawahan, area pertanian yang nampak menghijau ditumbuhi tanaman padi. Karena kebetulan ini memang musim tanam atau musim penghujan, sehingga tak heran apabila padi-padi yang ada di sekitar kawasan Desa Keposari Kecamatan Manyaran ini nampak tumbuh subur. Sesuai dengan nama Wonogiri, batu-batu berserakan bisa ditemukan di sembarang tempat. Bahkan pagar-pagar atau galengan dari tegalan atau ladang-ladang yang dimiliki oleh masyarakat di kawasan ini juga tersusun dari batu-batu seperti ini. Tentu ini sebuah sumber daya yang luar biasa apabila nanti ke depan bisa dimanfaatkan tentunya. Akan tetapi, setidaknya sampai dengan saat ini adalah salah satu daya tarik yang luar biasa dari kawasan yang berada kurang lebih 30 km dari pusat kota Kabupaten Wonogiri ini. Desa Keposari sendiri terdiri dari banyak dusun. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jujur saja karena saya tidak hafal. Hanya satu kawasan ini yang sering saya kunjungi, terutama mulai tahun 2007. Saya sudah berkunjung ke kawasan ini atau ke Desa Keposari ini. Tentunya untuk keperluan yang terkait dengan pribadi saya, yakni pesan wayang. Desa Keposari memang dikenal gudangnya para pengrajin wayang. Bahkan sejak kurang lebih tahun 1800-an, kawasan ini sudah dikenal para empu-empu wayang atau pembuat wayang yang handal, dikenal dengan kualitas yang tinggi. Ada beberapa yang sering saya kunjungi di kawasan Desa Keposari ini. Ada Mbah Jono, ada Mbah Wagio, Mas Budi, kemudian ada Mas Widodo, Mas Bambang, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang saya kenal.
karena memang sudah lebih dari 10 tahun atau tepatnya bahkan belasan tahun saya berinteraksi dengan saudara-saudara pengrajin wayang yang ada di tempat ini. Ada yang menuturkan bahwa keberadaan para pembuat wayang di kawasan ini, Manyaran atau Wonogiri, pada umumnya berasal dari abdi dalam Mangkunegaran. Setidaknya demikian menurut salah satu sumber yang pernah menuturkan. Wayang-wayang yang dibuat oleh para pengrajin dari Desa Keposari ini yang mulai 2014 dikenal dengan sebutan kampung wayang bervariatif. Artinya, harganya pun tidak sama alias berbeda-beda, mulai dari ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah. Ini tentu terkait dengan kualitas buatannya. Ada yang standar pedalangan, akan tetapi ada juga yang buatannya sangat halus. Di samping pengrajin atau penata wayang, di Kampung Wayang, Desa Keposari, Kecamatan Manyaran ini juga ada beberapa pemulas atau penyungging wayang. Kemudian ada juga yang membuat gapit wayang. Gapit ini terbuat dari tanduk kerbau bule. Ada yang terbuat dari tanduk kerbau hitam dan ada juga yang terbuat dari kayu dan penjalin. Nah, kali ini saya akan coba mampir ke salah satu pengrajin wayang langganan saya yang sudah lama sekali saya tidak kunjungi. Beliau adalah Mbah Jono, dan ini adalah rumahnya. Belasan tahun memang saya tidak berkunjung ke rumah beliau, atau tepatnya 10 tahun. Lihat ekspresinya. Ya, karena kita memang sudah lama sekali tidak bertemu. Kali ini saya membawa beberapa wayang yang istilahnya saya minta tolong pada Pak Jono untuk dibedahi. Dibedahi itu menatah bagian wajah. Di samping mengunjungi Mbah Jono, saya juga mengunjungi putra beliau, yakni Mas Budi atau Mas Rewang Budianto. Ini salah satu penatah terbaik yang ada di kawasan Manyaran. Kualitas buatannya terkenal sangat bagus, lembut, halus, dan pokoknya luar biasa. Beliau masih muda. Akan tetapi, kualitas karyanya tak sebanding dengan kemudaan usianya. Benar-benar bagus. Saya biasanya kalau pesan wayang pada Mas Budi, untuk selanjutnya dipulas dengan prodomas, yakni lembaran-lembaran emas 99% atau 22 karat. Mas Budi, jenengan itu mulai natah tahun berapa? Mulai menatah niku belajar dari SD, terus menjadi tukang pengrajin itu SMA sampun bisa menatah. Terus habis SMA itu kemudian nderek tiang lah, terus Pak Karman, terus Mas Joko Gitar juga pernah, terus Pak Detikno Sukarjo juga pernah. Dan itu berarti sudah hampir 30-an tahun ya jenengan natah? Sudah hampir 30-an tahun terus Pak. Jenengan kan terkenal penatah halus Mas, halusan. Itu belajarnya dulu dari Bapak atau? Belajar pertama kali dari Bapak, terus kemudian belajar lagi ikut Pak Lek Kulo Lek Wasono yang riyen sempat natah wayangnya Pak Purbo, kemudian Pak Endus juga. Saya juga punya kok tatahannya Pak Wasono dulu. Iya. Belajar itu. Kalau ini Mas apa? Pengrajin wayang itu sebenarnya secara prospek ekonomi gimana sih Mas? Untuk saat ini untuk ekonomi ya mungkin dikatakan ya baiklah untuk pengrajin itu yang tetapi tergantung hasil karya. Hasil karya. Jadi semakin bagus hasil karya kemungkinan dihargai oleh para pemesan.
atau pembeli. Dampak ekonominya juga berbeda yang jelas. Leres. Dampak ekonominya berbeda. Tapi kalau saya lihat Mas, saya kesini pertama kan tahun 2007 ya. Ya 16 tahun yang lalu lah. Dengan sekarang ini kondisinya wis malah gelembrang ya Mas Donan. Ya secara ongkos Iya. Untuk satu wayang memang dulu baru berapa nggih? Janoko itu waktu Pak Imam pertama kali pesan 100.000. Gitu. 70.000 ya malah. 70.000 terus meningkat lagi. Kalau pulau tengjenengan 100.000. Iya. Gitu. Pertama kali nih Bu. Garut Kaca 120 nek 120. Leres. Terus sampai sekarang itu harganya sudah ya untuk standar pulau Mas, itu harga pulau itu untuk Arjuna itu sekitar 850. Itu masih putihan loh Lur ya. Itu masih putihan, iya. belum putihan itu masih kayak yang ditatah Mas Budi. Jadi alhamdulillah sepertinya kalau kita lihat secara kasat mata sekarang kehidupannya dulur-dulur pengrajin di Kepuh ini terutama ini sudah sangat meningkat ya Mas dibanding yang dulu. Alhamdulillah meningkat Pak. Kepuh Sari itu berapa dusun tuh Mas? Kepuh Sari itu sekitar 15 dusun. 15 dusun Kepuh Sari itu Pak. Loh, luas sekali ya berarti? Luas sekali. Ini sampai daerah pegunungan sana itu masih banyak dusun. Mayoritas penduduknya memang pengrajin wayang ya? Mayoritas penduduknya pengrajin dan petani juga banyak. Nggih. Ini Kampung Kepuh Sari itu dulu mulai ada penatah wayang itu sejak kapan itu ada Mas? Penjenengan ada pengetahuan di situ? Kalau saya belum pernah meneliti sampai situ, tapi ya khususnya Kepuh Sari itu banyak pengrajin dan dalang-dalang yang saya lah, pengrajin juga kebanyakan saya kalau untuk di Kepuh Sari. Matur nuwun sangat Mas Budi, sukses terus. Sami-sami, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Tidak hanya Kepuh Sari, banyak sekali desa-desa yang punya kelebihan dan keunggulan dalam hal produknya. Akan tetapi, sedikit di antara yang punya kelebihan tersebut yang mampu memaksimalkan untuk membuat branding bagi desanya. Salah satu yang berhasil adalah Kepuh Sari ini. Tentunya layak untuk kita contoh. Oke Lor, ini liputan kita, kunjungan kita ke Desa Kepuh Sari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Satu yang luar biasa bahwa sekali lagi seperti Dumga kita bilang, hampir seluruh warga Desa Kepuh Sari, Kecamatan Manyaran ini adalah pengrajin wayang. Ada yang rajin kapit, ada yang natah wayang, kemudian seperti yang udah kita videokan tadi, juga ada yang mulas wayang. Nah, ini tentu saja sangat menginspirasi ketika sebuah hal itu benar-benar ditekuni dan dikerjakan secara mayoritas oleh masyarakat tersebut, maka ini akan jadi sebuah produk unggulan. One village, one product, semacam itu ya. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.